Bebaskan Victor Yemo. Papua, Papua, Papua. Tolak Otsus jilid 2. Tolak. Otsus jilid 2. Tolak. Otsus jilid 2. Tolak. Rasisme. Lawan. Victor Yemo. Bebaskan. 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 Segera bebaskan Victor Yemo tanpa syarat. Segera bebaskan Tuan Victor Yemo di tahanan Makobrimob tanpa syarat. Akan sikap dengan tegas bahwa Kapolda Papua segera bebaskan Kamrat Victor Yemo tanpa syarat dan berikan akses kesehatan yang baik buat Kamrat Victor Yemo. Oke, sekian dan terima kasih. Kita minta Polda Papua dia harus bebaskan Victor Yemo. Bebaskan Victor Yemo. Kami berjuang untuk Victor Yemo. Victor Yemo harus bebas. Bagian dari semangat perjuangan kita, perlawanan kita, kami sekalipun dipukul, dibunuh, kami tetap lawan. Rasisme kami akan lawan, kolonialisme kami akan lawan, kapitalisme kami akan lawan. Terima kasih. Lawan rasisme, pembebasan Victor Yemo dan menuntut kepada penjaya untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri. KNPB wilayah dan Hukimu meminta untuk segera dibebaskan Tuan Victor Yemo. Tanggung jawab hari ini kami minta supaya Victor Yemo dibebaskan. Dari serikat buruh pilihan menuntut negara untuk membebaskan Victor Yemo dan Dari pemuda gereja Kimi di tanah Papua meminta dengan tegas bebaskan Tuan Victor Yemo tanpa syarat. Sekali lagi, kami dari pemuda gereja Kimi di tanah Papua meminta dengan tegas bebaskan Tuan Victor Yemo tanpa syarat. Membuat ketujuh tahanan dipindahkan ke Balikpapan dengan alasan keamanan. Meski secara hukum hal tersebut non prosedural, namun tidak rasis, negara terhadap rakyat Papua mendorong hal tersebut tetap dilakukan. Sikap rasis negara tersebut juga dipertegas dengan mengirim 6.500 personil polisi Brimob dan tentara yang bertugas pada ribuan pos militer diadakan hampir di seluruh kompleks di tingkat kota di tanah Papua dengan alasan mengamankan situasi yang dalam framing Indonesia sedang terjadi kekacauan skala besar di Papua. Akibat pola represif militer tersebut terjadi penangkapan dan pemenjaraan sewenang-wenang terhadap 72 rakyat Papua yang divonis makar penghilangan nyawa secara paksa terhadap 35 orang. 30 diantaranya ditembak mati, 284 orang terluka akibat pola represif, terjadi pengungsian skala besar 22.800 jiwa, diduga peristiwa eksodus ke Papua dari 6.000 pelajar dan mahasiswa Papua yang menimba ilmu di wilayah Indonesia, 23 kasus penyerangan terhadap pembela hak asasi manusia di tanah Papua. Dampak represif tersebut terjadi pada periode Agustus 2000 sampai Desember 2019. Berdasarkan peristiwa di atas, dapat digambarkan bahwa negara Indonesia tidak mempunyai itikat baik terhadap kemanusiaan orang Papua. Negara masih memandang rendah martabat orang Papua yang secara moral adalah korban rasisme terjadi sejak Papua dianeksasi 1961. Rasisme 2019 penangkapan Victor Yemo dan Frans Swasini serta perlakuan tidak manusiawi terhadap difabel di Merauke pada tanggal 26 Juli 2021. Sedangkan akar persoalannya masih dipelihara hingga sekarang. Mulai dari pelaku salah tangkap non prosedural terhadap 72 tahanan politik, 30 rakyat Papua yang ditembak mati, 22.800 jiwa yang mengungsi hingga peristiwa eksodus hingga penyerangan pembela HAM Papua. Sedangkan aktor-aktor di balik peristiwa rasis tersebut masih dipelihara oleh negara hingga sekarang tanpa ada penyelesaian di hadapan hukum sebagai jalan untuk rasa adil terhadap korban rasialisme tersebut. Penangkapan Victor Yemo juga berlatar karena
posisinya sebagai pimpinan perlawanan damai rakyat Papua dalam menuntut harga diri sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga sebagai pelopor organisasi perlawanan Komite Nasional Papua Barat dan juga sebagai juru bicara internasional petisi rakyat Papua. Tolak otonomi khusus jilid 2. Ketakutan negara terhadap situasi dan kondisi di tanah Papua menjelang berakhirnya otonomi khusus di tanah Papua tahun 2021, juga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 2021, mendorong negara melakukan berbagai macam prakondisi untuk mencegah perlawanan rakyat Papua, mulai dari pelebelan teroris terhadap organisasi pejuang pembebasan Papua, jaringan internet di take down di Jayapura dan sekitar sejak 1 Mei 2021 hingga 7 Juni 2021, dan juga lockdown lokal yang diperketat dengan berbagai macam administrasi yang mempersempit ruang gerak di kalangan rakyat Papua. Prakondisi tersebut membuat Victor Yemo ditangkap kepolisian di Abepura, Kamkei, Jayapura pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 19.00 waktu Papua, dan jerat dengan berbagai pasal KUHP berlapis, antara lain pasal 106 junto, pasal 87 KUHP dan atau pasal 110 KUHP atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 213 angka 1 KUHP dan atau pasal 214 KUHP ayat 1 dan ayat 2 KUHP junto pasal 55 KUHP. Tuduhan utama kepada Victor adalah pasal makar. Frans Wasini juga ditangkap dengan tujuan untuk memberatkan kasus dugaan terhadap Victor Yemo. Victor dituduh dengan 12 pasal berlapis dan mengancamnya di penjara seumur hidup. Setelah ditangkap dan dipenjara, tindakan maladministrasi terus dilakukan oleh aparat penegak hukum penyidik, mulai dari penahanan di rutan Makobrimob dengan alasan tahanan Polda yang penuh, lalu pembatasan terhadap kunjungan keluarga, rohaniawan, dan petugas kesehatan untuk melakukan check up medis rutin terhadap Victor Yemo yang memiliki riwayat sakit paru dan MA. Sikap maladministrasi dan abai terhadap Victor Yemo makin terlihat jelas setelah foto keadaan terakhirnya tersebar luar di berbagai platform media sosial yang membuat khawatir berbagai kalangan terhadap kesehatan Victor Yemo dan juga penanganan perkara hukum yang semakin memberatkan dia yang merupakan korban rangkaian peristiwa rasis. Melihat situasi dan perkara di atas, maka atas 111 organisasi petisi rakyat Papua tolak otonomi khusus jilid 2 dengan 714.066 suara rakyat menyatakan sikap. 1. Segera bebaskan Victor Yemo, Frans Wasini, dan 6 tahanan politik di Sorong tanpa syarat. Karena Victor Yemo dan kawan lainnya bukanlah pelaku, melainkan korban rasis terstruktur dan masif kolonial Indonesia yang terjadi terhadap orang asli Papua. 2. Hentikan eksploitasi isu rasisme terhadap rakyat Papua oleh kelompok elit Papua dan mengutuk tindakan elit-elit tersebut yang selalu merendahkan martabat dan harga diri manusia Papua. 3. Menyerukan persatuan dan seluruh komponen rakyat yang ada di tanah Papua, baik komponen agama, adat, mahasiswa pelajar, akademisi, lembaga swadaya, masyarakat LSM, TNI atau Polri, pegawai negeri sipil, gubernur, Majelis Rakyat Papua, Papua Barat, Dewan Rakyat Papua, Papua Barat, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, buruh, dan mama pasar untuk terlibat bersama mendesak pembebasan Victor Yemo dan kawan-kawan tanpa syarat. 4. Mendeklarasikan 16 Agustus sebagai Hari Rasisme Indonesia terhadap rakyat Papua. 5. West Papua menyatakan rasa solidaritas dan kemanusiaan terhadap diplomat asal Nigeria yang menerima perlakuan rasis oleh negara Indonesia pada 7 Agustus 2021 lalu dan menyerukan persatuan terhadap seluruh rakyat dunia untuk mengutuk tindakan rasis yang telah dilakukan oleh Indonesia yang semakin masif dan tidak terkontrol, serta menyuarakan ketertindakan yang sama yakni Black Lives Matter. 6. Segera tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua. 7. Segera buka akses jurnalis asing independen ke tanah Papua untuk memantau situasi terkini dan mendesak di tanah Papua. 8.
tutup semua investasi asing yang merupakan dalam kejahatan kemanusiaan dan perampasan lahan di tanah Papua. 9. Menyelesaikan semua bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di tanah Papua. 10. Menolak produk hukum rasis otonomi khusus jilid 2 yang dipaksa lanjutkan di tanah Papua tanpa melihat aspirasi rakyat Papua dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas nama rakyat pejuang, solidaritas dan leluhur bangsa Papua, tanah Papua. Kami sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Port Numbai 16 Agustus 2021 atas nama 111 organisasi dan 714.066 suara rakyat Papua, petisi rakyat Papua tolak otonomi khusus jilid 2. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka!